Ukraina mencekam 5 orang tewas di berondong tembakan Garda Nasional. Sebanyak 5 orang tewas, 5 orang lainnya menderita luka-luka dalam penembakan oleh pasukan Garda Nasional di kota Dnipro, Ukraina pada Kamis 27 Januari 2022. Kabar itu diungkapkan Kementerian Dalam Negeri Ukraina. Suasana di negara itu semakin mencekam dengan ancaman dari kelompok pemberontak bersenjata dan potensi invasi Rusia. Penembakan bersenjata masih buron. 4 dari mereka yang ditembak mati di tempat kejadian adalah anggota militer, sementara 1 adalah wanita sipil. Papar pernyataan kementerian itu. Pada pukul 3:40 tragedi terjadi di wilayah pabrik pembuatan mesin Yuzbas Selatan. Seorang prajurit Garda Nasional Ukraina, wajib militer Ryabchuk Artemy Yurfeyits, lahir pada tahun 2001 setelah diberi senjata, menembak ke arah Garda Nasional yang sedang bertugas dari senapan Kalashnikov untuk alasan yang tidak diketahui. Setelah itu, dia melarikan diri dengan senjata itu. Akibatnya, 5 orang tewas dan 5 lainnya terluka, ungkap kementerian itu. Wilayah pabrik tempat insiden itu terjadi telah ditutup dan dijaga ketat dengan penyelidikan internal diluncurkan di unit militer. Papar layanan Pers Garda Nasional melaporkan pada Kamis 27 Januari 2022. Motif aksi penembakan masih belum diketahui. 1 operasi kepolisian telah diluncurkan di kota itu dengan personil Polisi Nasional dan unit Garda Nasional dalam siaga tinggi. Insiden ini menambahkan kekhawatiran warga di tengah kabar yang dihembuskan media barat bahwa Rusia akan segera menyerang Ukraina. Rusia berulang kali menyangkal tuduhan hendak melancarkan invasi ke Ukraina. Meski demikian, NATO terus mengerahkan persenjataan ke Ukraina. Rusia kembali melakukan manuver mengejutkan di perbatasan Ukraina dan Belarus pada Rabu 26 Januari. Negara itu mengerahkan lebih banyak pasukan dan jet tempur ke Belarus untuk latihan bulan depan. Kantor berita Interfax mengutip Kementerian Pertahanan Rusia yang mengatakan pihaknya mengarahkan unit penerjun payung ke Belarus pada Rabu. Langkah itu dilakukan sehari setelah mengerahkan pasukan artileri dan marinir menjelang latihan bersama bulan depan. Dikatakan Rusia juga memindahkan jet tempur Su-35 ke Belarus untuk latihan Air Raid Resolve. Penumpukan pasukan Rusia di Belarus, utara Ukraina menciptakan front baru untuk kemungkinan serangan. Pengerahan itu dilakukan ketika para pejabat bersiap untuk duduk untuk pembicaraan 4 arah di Paris mengenai konflik di Ukraina Timur. Orang penting Kremlin di Ukraina akan bertemu dengan pejabat dari Prancis, Jerman, dan Ukraina untuk pembicaraan format Normandia di Paris dengan latar belakang penumpukan militer Rusia di dekat Ukraina yang telah memicu kekhawatiran akan invasi. Rusia menegaskan tidak berencana untuk menyerang, tetapi Barat telah mengancam hukuman ekonomi yang berat jika itu terjadi. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pada hari Selasa bahwa dia akan mempertimbangkan sanksi pribadi terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Sementara itu, Inggris mengatakan pada hari Rabu bahwa pihaknya tidak akan mengesampingkan melakukan hal yang sama. Pembicaraan Normandia itu mengakhiri perang di Ukraina Timur antara Kiev dan separatis yang didukung Rusia telah bertemu selama bertahun-tahun tanpa kemajuan nyata. Akan tetapi pembicaraan hari Rabu dapat dilihat sebagai tanda positif dari diplomasi yang terjadi meskipun ketegangan meningkat. Konfrontasi atas Ukraina memicu aksi jual di pasar Rusia minggu ini dan rubel turun lagi pada hari Rabu. Secara terpisah, pasukan artileri Rusia di wilayah Rostov Selatan yang berbatasan dengan Ukraina berlatih menembak pada Rabu malam. Latihan itu sebagai bagian dari inspeksi kesiapan tempur distrik militer selatan, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Di ujung utara, kapal perang Rusia memasuki Laut Barents untuk berlatih, melindungi jalur pelayaran utama di Kutub Utara, kata Armada Utara. Moskow mengumumkan latihan angkatan laut besar-besaran pekan lalu. Seorang juru bicara Dmitry Kozak, perwakilan Kremlin di Ukraina, mengatakan pembicaraan di Paris akan dimulai pada 11:00 GMT dengan jumpa pers diharapkan setelah 14:00. Andriy Yermak, Kepala Staf Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, mengatakan Ukraina mengesampingkan pembicaraan langsung dengan separatis yang didukung Rusia. Sinyal Rusia untuk invasi Ukraina terlihat menguat. Ada 100.000 tentara Rusia yang siaga di perbatasan Ukraina. Sebagai informasi, saat ini terus terjadi ketegangan di perbatasan Rusia dan Ukraina. Diperkirakan ada 100.000 tentara Rusia bersiaga di sepanjang perbatasannya Ukraina. Apalagi hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai adanya kesepahaman di antara kedua negara. Beberapa hari sebelum Jepang meminta warganya bersiap evakuasi, Amerika Serikat telah melakukan hal tersebut dengan meminta mengosongkan kedutaan besar.
Seorang staf Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kiev mengabarkan jika evakuasi merupakan arahan dan perintah Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Pejabat Amerika Serikat di Ukraina saat ini sudah mendorong dengan gencar melakukan komunikasi pada warganya agar segera mengevakuasi diri. Peringatan ini bukan tanpa sebab. Saat ini ada 100.000 tentara Rusia yang dilaporkan sudah menyiapkan pangkalan-pangkalan di perbatasan dengan Ukraina. Keputusan Rusia ini mulai disebut sebagai persiapan untuk kembali melakukan invasi terbuka pada Ukraina. Sejumlah negara yang memiliki warga yang beraktivitas di Ukraina sudah mulai ditarik, bahkan Amerika Serikat sudah mengosongkan kantor kedutaan di Ukraina sebagai respon Rusia. Melihat kondisi yang dinilai mengkhawatirkan tersebut, Jepang ikut mengambil sikap pada warga negaranya. Pemerintah Jepang meminta seluruh warga negara untuk bersiap mengevakuasi diri dengan fasilitas yang sudah disiapkan. Jepang melihat jika situasi tidak bisa dipulihkan, maka bukan tak mungkin Rusia kembali melakukan perang terbuka kembali. Upaya Jepang mengevakuasi warganya ini diumumkan pada hari Senin, 24 Januari 2022. Keputusan tersebut mengingat Amerika Serikat sudah memerintahkan hal sama pada anggota keluarga staf kedutaannya. Selain meminta warganya bersiap mengevakuasi, Jepang pun melarang penerbangan bagi warga yang akan ke Ukraina tanpa alasan jelas. Diberitakan Kyodo News, ada 250 warga Jepang yang tinggal di Ukraina, termasuk keluarga staf kedutaan. Saat ini Jepang mulai bergerak ke arah sana, evakuasi warga, ucap seorang pejabat senior kementerian. Selain itu, Jepang membaca jika situasi di perbatasan Rusia dan Ukraina sangat mudah berubah. Sementara itu, Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno tegas meminta warganya di Ukraina bersiap menghadapi keadaan yang tidak terduga. Kami lakukan pemantauan secara cermat pada berbagai perubahan situasi. Kami segera mengambil tindakan yang diperlukan sambil bekerja sama dengan Amerika Serikat dan negara-negara lainnya, kata juru bicara pemerintah saat konferensi pers pada Selasa 25 Januari 2022.